Adik-adik di rumah, pada video ini kita akan bahas tentang tahap-tahap penulisan karya tulis ilmiah ya. Di sini saya arahkan kalian untuk fokus bahas proposal skripsi. Jadi kita tidak berbicara tentang jenis karya tulis ilmiah yang lainnya, tapi kita berbicara tentang proposal skripsi. Kenapa demikian? Karena tujuan utama kita nanti adalah kita memiliki keterampilan menulis proposal ya. Ini juga untuk persiapan kalian menghadapi semester 7 yang akan datang, di mana kalian harus bisa memiliki judul skripsi, kemudian memiliki proposal dan menyusunnya. Jadi pada saat ini saya berharap kalian mengikuti dengan serius agar nanti memiliki hasilnya ya, dan hasilnya bisa kita gunakan di semester 7 yang akan datang. Oke adik-adik, tahap pertama pada saat kita menulis proposal itu adalah kita menyiapkan topik. Pada saat menyiapkan topik itu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengoreksi diri. Saya ini sukanya di bidang apa? Saya ini minatnya di bidang apa? Apakah saya minatnya di bidang bahasa Indonesia? Ataukah di sains, matematika, atau ilmu sosial? Begitu. Nah, pasti kalian memiliki minat masing-masing, dan di antara disiplin ilmu yang saya sebutkan itu pasti ada salah satunya yang kalian kuasai. Maka itu bisa jadi topik kalian untuk kalian kaji di skripsi kalian atau di proposal kalian ya. Kemudian adik-adik menemukan masalah sesuai dengan topik. Jika kalian misalnya kalian suka dengan bahasa Indonesia, misalkan kalian suka dengan bahasa Indonesia, maka searching dan baca banyak tentang masalah-masalah yang dihadapi orang lain dan berhubungan dengan bahasa Indonesia di SD, kan kalian PGSD ya, begitu. Nah itu yang paling penting, baca banyak, baca contoh skripsi, kemudian baca model-model masalah yang familiar di SD, masalah-masalah kebahasaan begitu. Itu yang kalian cari dan baca. Kemudian menentukan judul. Kalau kamu sudah menemukan masalah, misalnya kamu mau bahas tentang apa ya di bahasa itu, tentang rendahnya kemampuan anak untuk berbicara di depan kelas. Ya. Misalkan kamu temukan bahwa anak-anak SD itu tidak memiliki mental atau tidak mampu untuk berbicara di depan kelas, di depan teman-temannya, begitu. Nah, di sini kamu bisa menentukan judul ya. Menentukan judul sesuai dengan masalah itu. Misalkan judulnya begini: rendahnya kemampuan berbicara di depan kelas pada siswa kelas 5 sekolah dasar apa, begitu. Kamu bisa tentukan judul seperti itu. Yang terpenting ini adalah minat kamu. Ya, kamu suka dengan bahasa Indonesia. Nah, itu nanti bisa kalau kamu membahas hal yang kamu suka itu adalah hal yang paling bagus dan sangat membantu kamu nanti dalam menyusun skripsi ke depannya, dalam menyusun proposal ke depannya. Hal yang harus dihindari pada saat memulai menyusun skripsi itu adik-adik adalah kalau kamu memiliki sifat gengsi, misalkan begini, saya tidak mau bahas tentang masalah yang biasa saja begitu. Saya tidak mau bahas tentang masalah yang orang sudah kaji. Saya tidak mau bahas tentang masalah yang banyak dihadapi orang juga, yang dikaji orang begitu. Saya mau masalah yang langka. Walaupun masalahnya langka, tapi kamu tidak tahu itu kan nanti ribet sendiri kan. Bisa seperti itu. Jadi hindari sifat-sifat sombong seperti itu atau gengsi ya. Lalu kamu tentukan judulnya. Setelah kamu tentukan judul, adik-adik
kita masuk dalam menyusun proposal ya. Menyusun proposal. Pada saat kita menyusun proposal itu, bagian pertama adalah kita bahas tentang latar belakang. Di latar belakang ini adik-adik, kita bahas kira-kira yang seharusnya anak kelas 5 itu memiliki kemampuan berbicara pada tahap apa. Apakah mereka harus memiliki kemampuan berbicara di depan kelas, di depan banyak orang. Kemampuan berbicara yang seperti apa yang seharusnya mereka miliki. Kamu bahas dulu seperti itu. Lalu ketika kamu sudah bahas tentang itu, kamu buat satu kontra begitu. Tetapi yang terjadi di salah satu SD itu, anak kelas 5-nya ada banyak yang tidak memiliki kemampuan berbicara di depan kelas. Hal ini ditemukan di mana? Begitu kamu bahas. Nah, itulah lalu kamu cari tahu bahwa kamu menjelaskan bahwa itulah sebabnya saya memiliki keinginan untuk membahas atau mendeskripsikan tentang masalah kemampuan berbicara pada anak kelas 5 di SD ini, begitu ya. Lalu selanjutnya adik-adik, hal yang paling kalian seharusnya jelaskan juga adalah tentang apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan. Apakah kamu hanya mau mencari tahu penyebabnya, atau kamu mencari tahu penyebabnya dan tindak lanjutnya itu membuat agar mereka memiliki kemampuan berbicara di depan kelas. Nah, kamu harus bahas di dalam latar belakangmu, begitu. Ya. Kemudian rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini adik-adik penting sekali. Dan ini benar-benar hal yang tidak boleh salah. Rumusan masalah itu harus dibuat sedemikian rupa yang bisa mewakili penelitianmu. Karena nanti gambaran di hasil penelitian pada bab 4 itu adalah hasil dari pertanyaan di rumusan masalah ini. Gitu. Misalkan begini rumusan masalahnya. Saya mau jelaskan hal penting di rumusan masalah itu adalah kamu menggunakan kata tanya ya. Kata tanya ini jangan sembarang dipilih. Kata tanya itu misalkan kamu mau mendeskripsikan, maka kata tanya yang dipilih adalah kata bagaimanakah. Terus kalau kamu mau omong tentang hubungan, berarti apakah ada hubungan, begitu. Jadi kata tanya itu tidak sembarang dipakai. Ya. Jadi di sini kami bisa gunakan bagaimanakah rendahnya kemampuan berbicara di depan kelas yang dialami anak-anak kelas berapa, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga rumusan masalahnya seperti ini. Bagaimanakah cara guru atau cara-cara yang dilakukan, bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berbicara di depan kelas pada siswa kelas 5 di SD apa. Kita bisa, seperti yang saya katakan tadi, misalkan kamu hanya mau bahas tentang satu hal, kamu hanya mau mencari tahu penyebabnya, maka rumusan masalahmu cukup satu saja. Apakah penyebabnya? Sedangkan kalau misalkan kamu mau, setelah kamu temukan penyebabnya dan kamu mau lakukan tindak lanjut, maka tambahkan rumusan masalahmu, gitu. Berikutnya, melakukan identifikasi masalah. Kalau melakukan identifikasi masalah ini adik-adik, tidak semua proposal ada identifikasi masalah. Kalau misalkan begini, di latar belakang kamu menjelaskan begitu banyak masalah di SD, maka kamu identifikasikan. Tapi kalau kamu langsung pada masalah intinya, maka identifikasi masalah itu tidak perlu ya. Sekarang ada batasan masalah.
Nah, batasan masalah digunakan apabila kita memiliki identifikasi masalah. Tapi kalau kita tidak pakai identifikasi masalah, maka batasan masalah itu tidak perlu digunakan. Lalu berikutnya tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini juga adik-adik seperti rumusan masalah. Sangat-sangat penting. Jangan sampai kamu salah membuat tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu harus dibuat menggunakan kata kerja yang operasional. Misalkan kata tujuan penelitian ini untuk apa? Untuk mendeskripsikan apa atau menjelaskan apa. Jangan begini untuk mengetahui ini, memahami ini, tidak boleh ya. Harus menggunakan kata kerja yang operasional. Misalkan sesuai dengan rumusan masalah pada contoh tadi. Bagaimanakah atau apakah penyebab utama siswa kelas 5 tidak memiliki kemampuan berbicara? Maka tujuan penelitian ini mendeskripsikan penyebab utama rendahnya kemampuan berbicara pada siswa kelas 5 di SD apa begitu. Harus rumusan tujuan penelitian harus disesuaikan dengan rumusan masalah. Lalu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini disesuaikan apakah kamu menggunakan manfaat teoritis, praktis, atau langsung begitu ya. Manfaatnya untuk kampus, untuk kamu, untuk pembaca, untuk para calon guru, begitu. Oke, itu dia bagian pendahuluan adik-adik. Berikutnya kajian teori. Hal-hal penting di kajian teori ini ada 3 ya. Mengumpulkan sumber-sumber bacaan, memilah dan mengkategorikan sumber-sumber bacaan, kemudian mempelajari teknik menulis rujukan. Ini adalah hal-hal penting. Kamu mengumpulkan sumber bacaan yang benar-benar sesuai dengan apa yang kamu kaji begitu. Kamu kumpulkan sumbernya dalam bentuk buku, koran, majalah, kemudian berita, atau yang paling bagus juga jurnal-jurnal online, artikel-artikel dalam jurnal online tuh Kak. Itu sangat bagus untuk dijadikan sumber-sumber bacaan. Lalu memilah, kamu harus pilah dan kategorikan sumber-sumber bacaan yang benar-benar berhubungan dengan judul kamu. Nah, cukup pakai itu saja. Setelah kamu memiliki itu semua, belajarlah teknik menulis rujukan ya, jangan asal. Ada banyak aturan menulis rujukan di kajian teori ya, karena di sini nanti ada banyak teori yang kita gunakan sebagai teori-teori yang mendukung penelitian kita begitu. Berikutnya di bab 3 adik-adik. Hal-hal penting di bab 3 itu ada jenis penelitian. Apakah kualitatif atau kuantitatif? Lalu waktunya kapan dan tempatnya di mana? Begitu, data dan sumber data. Datanya itu dalam bentuk apa? Sumber datanya siapa? Atau populasi dan sampel ya. Lalu teknik pengumpulan data. Kamu menggunakan teknik pengumpulan data apa? Sesuaikan dengan judulmu. Apakah observasi? Apakah wawancara? Apakah angket? Begitu ya. Lalu instrumen penelitian. Kalau kamu sudah tentukan misalkan teknik pengumpulan data mau wawancara, maka kamu harus memiliki instrumen penelitian wawancara. Atau misalkan kamu menggunakan teknik pengumpulan data observasi, maka kamu harus memiliki instrumen penelitian observasi begitu. Lalu teknik analisis data. Kamu menggunakan teknik analisis data apa? Harus ada teknik analisis yang baku dalam analisis data ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah referensi dan daftar pustaka. Nah, belajar cara menulis daftar pustaka yang baik ya. Kemudian daftar pustaka itu atau daftar referensi itu bisa berupa buku, jurnal ilmiah, koran, website dan sebagainya. Tetapi memiliki aturannya masing-masing. Misalkan kamu pakai buku, maka ada cara menulis daftar pustaka sumber buku. Kemudian ada jurnal, kamu gunakan jurnal ilmiah. Nah, kalau menulis daftar pustaka dari jurnal ilmiah itu beda lagi cara menulis di daftar referensinya, beda. Begitu juga dengan koran, website. Jadi kamu harus belajar tata tulis daftar referensi ya. Baik adik-adik, itu saja materi kita pada pertemuan ini. Saya berharap kalian paham dan bertanyalah kalau tidak paham ya.